Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Saputra, SPDI. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2024 di UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 11 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 11 dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta untuk ketua kelas yang memimpin doa. Silakan. Adalah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya? Oke anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu. Adinda Fitri hadir. Aisyah Putri. Oke. Astrid Nabila hadir ya. Dendra Hadir. Muhammad Firmansa hadir. Oke. Muhammad Rizky Hidayah hadir. Ria Sri Agung hadir. Jadi semuanya hadir ya? Oke. Baik anak-anak ya. Hari ini kita belajar seperti biasa ya, tapi sebelum kita belajar kita harus semangat ya. Jangan kita belajar tapi kurang semangat. Nah, harus semangat ya demi masa depan. Karena ya anak-anak banyak sekali di luar sana yang berkeinginan untuk belajar, tapi karena sesuatu hal, nah kalian sudah ada kesempatan, maka manfaatkan kesempatan menuntut ilmu ini, belajar ini sebaik mungkin demi menggapai cita-cita kita, cita-cita kalian. Oke? Jadi tetap harus semangat. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya, materi minggu kemarin? Masih. Oke. Oke, siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Oke. Ya, apa materi minggu kemarin? Mensyukuri nikmat. Oke. Menepati janji. Oke. Memelihara lisan. Mensyukuri nikmat, menepati janji, memelihara lisan. Satu lagi apa? Oke. Menutup aib. Oke, ya. Jadi masih ingat. Bagus. Jadi pelajaran kita kemarin masih ingat, yaitu tentang mensyukuri nikmat, menepati janji, menutup aib orang lain, dan memelihara lisan. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang menjauhi ya perkelahian antar pelajar. Nah, sebelum masuk pada materi, Bapak tanya terlebih dahulu ya. Menurut kalian atau yang kalian pernah dengar, siapa yang tahu berkenaan dengan perkelahian antar pelajar ini? Nah, coba
Ya, apa yang menarik kira-kira? Apa yang kalian tahu mengenai tentang menghindari perkelahian antar pelajar ini? Nah, materi kita hari ini. Contohnya misalnya akibat atau dampak negatif dari perkelahian antar pelajar. Ya, siapa yang tahu? Oke, apa? Nah, Dampaknya bisa menyebabkan luka berat, kematian, terus juga bisa mengalami trauma, bahkan bisa merusak citra sekolah. Oke, bagus ya, bisa mengalami luka berat hingga kematian. Oke, ada yang lain, pendapat yang lain? Dampak dari negatif dari perkelahian antar pelajar. Coba Fatima. Dampaknya menimbulkan korban jiwa, terus kerusakan harta benda, reputasi sekolah hancur, terus juga dampak negatifnya itu bisa buat putus sekolah dan dampak psikologis. Oke, ya benar ya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak itu dampak negatifnya ya. Jadi ada tadi cedera fisik ya, mengalami luka-luka, bisa menyebabkan kematian, terus bisa putus sekolah bagi pelajar ya. Terus apalagi bisa dijauhi teman ya, terus bisa dipidana atau dipenjarakan ya, dan menyebabkan putus sekolah. Nah, jadi itulah anak-anak mengapa hari ini kita mempelajari tentang bagaimana menghindari perkelahian antar pelajar. Karena banyak dampak negatif tadi, maka kita hari ini mempelajari bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar. Oke? Ya. Jadi bisa lihat di depan ya. Materi kita adalah menghindari perkelahian antar pelajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kalian dapat mendefinisikan apa itu perkelahian antar pelajar, faktor penyebabnya ya. Terus ikhtiar atau cara mencegah perilaku menyimpang, yaitu tawuran, perkelahian antar pelajar dan lain sebagainya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak berkenaan dengan menghindari perkelahian antar pelajar, ini tidak lepas dari dalil Al-Quran. Nah, kita hari ini coba kita lihat di depan ya, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Inilah dalil ya menghindari perkelahian antar pelajar. Bagaimana bunyinya? Nah, coba buka dulu Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Oke, sudah? Sudah. Kita baca sama-sama. Ya. Sadaqallahul azim. Oke, ya. Jadi coba kita lihat ya dalil Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang kalian baca tadi, bahwasannya di situ dikatakan yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang ya, bukan karena orang itu membunuh yang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh
manusia. Ya. Dan barang siapa memelihara satu kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Lalu di situ dikatakan, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi anak-anak, ya, dalil tersebut menerangkan bahwa tidak boleh yang namanya saling membunuh, ya, dosanya sangat besar, ya, itu. Nah, maka berkenaan apa kaitannya dengan perkelahian antar pelajar? Karena salah satu penyebab dari pembunuhan itu yaitu perkelahian. Maka kita hindari, ya, yang namanya perkelahian antar pelajar. Lalu kita lihat apa itu perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar, anak-anak, yaitu tindakan kekerasan fisik yang terjadi antara dua orang atau lebih, ya, di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang melibatkan kontak fisik langsung dengan tujuan melukai atau menaklukkan lawan. Nah, itu perkelahian antar pelajar itu, ya. Nah, itu, ya. Lalu, nah ini yang paling penting, penyebab dari perkelahian antar pelajar. Nah, apa penyebabnya? Ini yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama bisa disebabkan oleh konflik pribadi, ya, misalnya perselisihan karena masalah pribadi, ya, atau karena cemburu. Ini konflik pribadi. Selanjutnya, perbedaan pendapat, perdebatan yang tidak terkendali dapat memicu perkelahian. Beda pendapat. Ini banyak sekali menyebabkan perkelahian, ya. Nah, itu. Yang ketiga, perbedaan kelompok, intimidasi dan bullying. Bullying termasuk, ya, salah satu yang menyebabkan perkelahian antar pelajar. Saling menghina, saling mengejek, itu penyebabnya. Dan yang terakhir, tekanan teman sebaya, ya, tekanan dari teman sebaya. Tuh. Lalu anak-anak, tadi di awal sempat Bapak tanyakan kepada kalian dampak negatif. Nah, coba kita lihat dampak negatifnya. Ternyata benar, ya. Dampak negatif dari perkelahian antar pelajar itu pertama bisa menyebabkan cedera fisik atau luka-luka, ya, sampai menyebabkan kematian. Nah, ini, ya, dampak negatifnya. Yang kedua, trauma psikologis, jadi ketakutan, ya. Jadi orang yang dampak dari berkelahi, tawuran dan lain sebagainya itu menyebabkan trauma psikis, ketakutan. Itu dampak negatifnya. Terus rusaknya reputasi, ya. Pelaku dan korban sama-sama dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik pelaku dan korban yang berkelahi tadi sama-sama susah mendapatkan teman. Kalau di sekolah sama-sama dikeluarkan dari sekolah, ya, itu dampak negatifnya. Yang selanjutnya dampak hukum. Ini anak-anak, telah banyak sekali, ya, pelajar-pelajar yang berkelahi, yang tawuran itu dipidana atau ditangkap polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, yang terakhir lingkungan kekerasan. Itu, oke? Sudah dapat gambaran mengenai perkelahian antar pelajar? Sudah, ya, sudah paham, ya, apa itu perkelahian, dalilnya apa, dan dampak negatif serta penyebabnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok Bapak beri nama, ya. Yang kelompok pertama Abu Bakar, ya, kita ambil dari sahabat Nabi. Abu Bakar, kelompok kedua Umar, dan kelompok ketiga Ali, ya. Karena ada 3 kelompok, jadi hanya 3 nama sahabat Nabi yang kita ambil, ya. Abu Bakar, Umar, Ali. Apa yang harus didiskusikan?
Ini, lihat di depan. Ini tugasnya. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang gambar di depan. Itu banyak. Ada gambar yang pertama, ya, tawuran. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat ya di situ gambar orang yang ditangkap polisi, dan yang keempat ini dari meninggal ya, pulang dari makam kayaknya foto gambar itu ya. Oke. Nah, dari keempat gambar itu silakan didiskusikan kelompok kalian, baru setelah diskusi kalian presentasi ke depan. Siap? Siap. Oke, masih semangat? Masih. Oke, ice breaking dulu ya, biar semangatnya bangkit lagi. Oke? Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan diskusi ya per kelompoknya. Oke anak-anak ya, kalian sudah berdiskusi. Sekarang ya, silakan presentasi masing-masing kelompok ke depan. Dan untuk memandu diskusi kita hari ini, Bapak minta Ananda Nur Hisanan ya, teman kalian akan memandu diskusi kita hari ini. Nah, kepada Nur Hisanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hisanan Abubacar sebagai moderator kali ini yang akan dilakukan oleh kelompok UI. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ali yang di sebelah kanan yaitu Saya Diasti Ilmu Tadi. saya Nanya Prastiani, saya Valendriani, saya Nabila, saya Nurhanisa Apiani. Baik, jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi perkelahian antar pelajar ini berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 32 tentang dosa besar membunuh seseorang dan besarnya pahala memelihara kehidupan seseorang. Perkelahian antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berasal dari sekolah yang berbeda. Dampak negatif. Tawuran dapat menyebabkan luka berat, bahkan kematian. Dan tawuran juga bisa menyebabkan trauma, stres, dan juga dapat merusak citra sekolah. Cara menghindari yaitu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, guru, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak tawuran. Yang ketiga, mendirikan pos keamanan siswa untuk menangani tawuran antar pelajar. Yang terakhir, membuat peraturan sekolah yang tegas. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok Ali. Kami persilakan pada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapannya. Baiklah, kelompok Abu Bakar. Baiklah, di sini saya dari kelompok Abu Bakar ingin mengasih pertanyaan kepada kelompok Ali. Apa saja faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar di lingkungan sekolah?
Baiklah, di sini saya dari kelompok Umar ingin bertanya, bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tawuran antar pelajar? Itulah tanggapan dari kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar. Apakah kelompok Ali sudah bersedia memberikan jawaban kepada kelompok mereka? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Faktor yang memicu perkelahian antar pelajar di sekolah yaitu 1. Masalah pribadi, 2. Bullying, 2. Tekanan teman sebaya, 3. Kesulitan mengelola emosi, dan 4. Persaingan akademis. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar, yaitu untuk mengatasi tawuran antar pelajar. 1. Edukasi karakter. 2. Pengawasan ketat. 3. Komunikasi. 4. Mediasi konflik. Yang 5. Sanksi tegas. Yang 6. Dukungan psikologis. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok Ali. Apakah sudah jelas kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar? Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok Ali. Kita berikan aplaus untuk mereka. Selanjutnya presentasi yang akan diberikan oleh kelompok Umar. Kami persilakan untuk kelompok Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghindari perkelahian antar pelajar. Perkenalkan, saya Rema Karmila. Saya Erlinda. Saya Ici Dwi Ambriani. Saya Ria Pratiwi. Saya Fatima Zahra. Yang pertama, pengertian perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah situasi konflik fisik yang terjadi di antara 2 atau lebih pelajar, yang biasanya disebabkan oleh perdebatan, perselisihan pribadi, atau pengaruh lingkungan sosial. Perkelahian ini sering terjadi di sekolah atau lingkungan sekitar dan bisa melibatkan kekerasan fisik atau verbal. Dampak negatif dari tawuran. Yang pertama, ada korban jiwa. Tawuran seringkali mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka serius. Yang kedua, kerusakan harta benda. Fasilitas umum atau pribadi bisa rusak akibat tawuran. Ketiga, reputasi sekolah. Nama baik sekolah bisa tercoreng akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelajarnya. Proses belajar mengajar terganggu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa terganggu akibat adanya ancaman atau kejadian tawuran. Selanjutnya ada dampak psikologis. Pelaku dan korban tawuran bisa mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Selanjutnya, cara mencegah tawuran. 1. Pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti toleransi, saling menghormati. 2. Bimbingan dari keluarga. Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak. 3. Peningkatan pengawasan, meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah atau di sekitar sekolah. 4. Menyelesaikan masalah secara damai, mengajarkan para pelajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan tidak menggunakan kekerasan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok Ali. Silakan kelompok yang lain untuk memberikan tanggapannya. Yaitu bagaimana cara orang tua untuk mencegah anaknya yang terlibat dalam perkelahian di sekolah. Silakan untuk kelompok Abu Bakar. Baiklah, saya dari kelompok Abu Bakar ingin bertanya bagaimana peran teman sebaya dalam mencegah atau memperburuk konflik antar pelajar. Itulah tadi tanggapan dari kelompok Abu Bakar dan kelompok Ali. Apakah kelompok Umar sudah menyiapkan jawabannya? Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ali. Bagaimana cara orang tua mencegah anaknya terlibat dalam perkelahian di sekolah?
1. Bangun komunikasi yang terbuka. Dengarkan dengan aktif. Berikan waktu dan perhatian penuh ketika anak berbicara. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan memahami perasaannya. Kedua, jadilah role model. Tunjukkan perilaku yang baik. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Tunjukkan cara menyelesaikan masalah dengan tenang dan dewasa. Hindari kekerasan. Jangan pernah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah baik di rumah maupun di luar rumah. Ketiga, libatkan anak dalam aktivitas positif. Cari minat dan bakat anak. Dukung minat dan bakat anak agar mereka memiliki fokus yang positif. Keempat, ajarkan keterampilan hidup. Empati, ajarkan anak untuk memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Kelima, berikan batasan yang jelas. Tetapkan aturan. Berikan aturan yang jelas dan konsisten di rumah. Berikan konsekuensi yang logis jika anak melanggar aturan. Keenam, jalin kerjasama dengan sekolah. Komunikasi teratur. Jalin komunikasi yang baik dengan guru dan pihak sekolah. Ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua atau acara-acara lainnya. Ketujuh, cari bantuan profesional jika dibutuhkan. Jika masalah perilaku anak semakin serius, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor atau psikolog anak. Apakah sudah jelas kelompok Ali? Bagaimana peran teman sebaya dalam mencegah atau memperburuk konflik antar pelajar? Kalau dalam mencegah konflik, yang pertama itu menjadi model perilaku positif. Terus yang kedua, memberikan mediasi terhadap teman sebaya yang sedang dalam konflik tersebut. Yang ketiga, membangun suasana kondusif. Lalu yang terakhir, mendorong pelaporan. Kalau dalam memperburuk konflik, yang pertama adalah tekanan teman sebaya, kedua, penguatan perilaku negatif, tiga, penyebaran informasi yang salah, dan keempat, pembentukan geng. Baiklah, tadi selesai presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Abu Bakar dengan saya Muhammad Abdul Syafiq. Saya Dendra Dwi Saputra. saya Natasha Dwi Agustini. Saya Safira Nuraini. Saya Resti Farina Anggraini. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkelahian antar pelajar. Pengertian perkelahian antar pelajar adalah konflik fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, sering dipicu oleh bullying, perbedaan pendapat, pengaruh teman, dan masalah pribadi. Dampak negatif dominan seperti cedera fisik, trauma psikologi, dan penurunan prestasi akademik serta merusakkan citra sekolah. Cedera fisik, gangguan psikologis, menurunkan prestasi akademik, mencoreng citra sekolah, dan munculnya perasaan dendam. Cara menghindari perkelahian antar pelajar. 1. Pendidikan karakter. 2. Mediasi konflik. 3. Keterlibatan guru dan orang tua. 4. Melakukan kegiatan positif. 5. Menentukan sanksi yang tegas. Itulah presentasi dari kelompok Abu Bakar. Dipersilakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya. Kami persilakan untuk kelompok Umar. Dari kelompok Umar ingin bertanya, bagaimana cara sekolah menangani kasus perkelahian yang sudah terjadi? Apa faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian pelajar? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar, yaitu bagaimana cara sekolah menangani kasus perkelahian yang sudah terjadi. Yang pertama adalah periksa dan obati siswa yang terluka, lalu lakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Adakan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan berikan konseling. Terapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Libatkan orang tua untuk mendiskusikan masalah dan solusi. Dan terakhir, tinjau kebijakan anti kekerasan dan adakan program edukasi. Pertanyaan dari kelompok Ali, apa faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian pelajar? Beberapa yang dapat menyebabkan perkelahian pelajar adalah bullying, ketidaksetaraan sosial, persaingan, pengaruh teman sebaya, masalah keluarga, serta konflik personal berupa perbedaan pandangan dan masalah pribadi.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk mereka. Saya Nurisana Nabukoria, di sini akan menutupkan presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sudah bagus ya. Kita kasih tepuk semangat dulu. Coba 1, 2, 3 tepuk semangat. Oke. Ya anak-anak ya, dari hasil diskusi tadi Bapak lihat sudah bagus semua ya. Tadi sudah terpecahkan ya inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang tadi bagaimana cara menghindari perilaku perkelahian antar pelajar. Sudah tahu semua tadi kan? Ada yang membahas tentang cara menghindarinya seperti ini, cara menghindarinya seperti ini. Nah, tambahan dari Bapak, anak-anak ya, salah satu cara menghindari perkelahian antar pelajar yaitu isi keseharian dengan hal-hal yang positif ya, terampil atau bisa memilih teman. Ini paling penting ya. Pilihlah teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan ya, bukan teman yang ngajak kepada hal-hal yang tidak baik, contohnya ngajak tawuran. Ya, hindari teman-teman yang seperti itu. Bahkan ajak, kalau ada teman yang mengarah ke sana, ajak, bahwa banyak sekali dampak negatif dari tawuran, perkelahian antar pelajar. Isilah waktu luang dengan belajar, dengan hal-hal yang positif. Lalu apa lagi? Ya, tadi memilih teman, ya, isi waktu luang dengan positif. Lalu pelajari, perkuat iman kita. Jangan tinggalkan sholat, baca Quran. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti inilah yang akan menjauhkan kita dari perilaku ya perkelahian antar pelajar atau tawuran, bullying dan lain sebagainya. Oke, paham? Paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak ya, Bapak minta siapa yang bisa merefleksi atau mengulang apa yang kita pelajari hari ini. Coba siapa di antara kalian yang bisa? Oke, bagus. Silakan, Ani. Baiklah, tadi kita telah mempelajari tentang perkelahian antar pelajar dan dalil yang menjelaskan perkelahian antar pelajar, yaitu Al-Maidah ayat 32. Dan juga membahas tentang penyebab perkelahian antar pelajar. Dampak negatif dari perkelahian antar pelajar dapat menyebabkan cedera fisik, menghancurkan masa depan, dan juga bisa pidana. Lalu tadi masing-masing kelompok telah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi mereka tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Oke, jadi itu teman kalian ya, Ani tadi sudah merefleksi atau mengulang bahwa memang yang kita pelajari hari ini yang pertama tadi apa? Ya, materinya tentang menghindari perilaku atau perkelahian antar pelajar. Ya, lalu tadi kita bahas tentang dalilnya. Apa dalilnya tadi? Surat Al-Maidah ayat 32. Terus apa lagi tadi kita bahas? Penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya tadi apa? Konflik pribadi ya. Perbedaan pendapat, lalu kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Lalu dampak negatifnya tadi sudah kita ketahui ya, bahwa dampak negatifnya itu bisa putus sekolah bagi pelajar, masa depannya hancur, ditangkap polisi, dipenjarakan ya, terus susah berinteraksi dengan orang lain ya, dampak psikologisnya juga terganggu. Banyak sekali dampak negatifnya. Lalu kita temukan cara menghindarinya. Tadi bagaimana? Isi waktu dengan hal-hal yang positif, terampil dalam memilih teman dan lain sebagainya. Oke, paham kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Paham.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Bapak minta siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Resti, simpulkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu perkelahian antar pelajar adalah konflik fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, sering dipicu oleh bullying, perbedaan pendapat, pengaruh teman, dan masalah pribadi. Dampak negatifnya seperti cedera fisik, trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, serta dapat merusak citra sekolah. Untuk mencegahnya perlu peran aktif sekolah, orang tua, dan siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui pengawasan, pendidikan karakter, dan program bimbingan konseling. Hal ini penting agar konflik dapat diselesaikan secara positif tanpa adanya kekerasan. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, ya, jadi itu kesimpulannya, ya. Sudah paham untuk kesimpulannya? Oke, soalnya yang pertama, ya, apa dalil yang berkenaan dengan menghindari perkelahian antar pelajar? Itu soal pertama. Soal yang kedua, apa yang dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar? Oke, yang ketiga, tuliskan dampak negatif dari perkelahian antar pelajar. Yang terakhir, yang keempat, tuliskan bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar. Tahu bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar? Oke, Bapak kasih waktu, silakan dijawab sekarang. Oke anak-anak, ya, tadi ya tugasnya sudah kalian kumpul. Jadi nanti Bapak periksa ya tugas yang Bapak berikan tadi. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi sekali lagi Bapak tanya, sudah paham semua tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah paham ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita menjauhi minuman keras dan narkoba. Nah, itu untuk pelajaran minggu depan. Untuk tugas di rumah, kerjakan halaman 38 ya, di buku paket kerjakan halaman 38 untuk tugas di rumah. Baiklah anak-anak, untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.